Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Dari Sahal bin Sa'ad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha azza wa jalla karimun yuhibbul karama wa yuhibbu ma'aliyal akhlaq wa yakrahu safsafaha. Sesungguhnya Allah azza wa jalla karim, Allah itu mulia, yuhibbul karama, dan menyukai orang yang mulia, wa yuhibbu ma'aliyal akhlaq, dan Allah juga menyukai akhlak-akhlak yang tinggi, wa yakrahu safsafah, dan membenci akhlak-akhlak tercela. Rawahu At-Tabrani. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah, saat ini kita diberikan nikmat sehat, kita diberikan nikmat iman, nikmat Islam. Nikmat-nikmat ini begitu banyak yang Allah berikan kepada kita, maka yang paling utama adalah kita patut bersyukur. Kita diberikan nikmat iman, nikmat Islam, kita bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Ya, ini sudah hari ke-6, sekarang tanggal 6 Maret, hari ke-6. Alhamdulillah, 6 hari kita diberikan kesehatan, kita bisa beribadah, kita bisa memperbanyak membaca Al-Quran, tilawah Al-Quran, ya, itu bagian daripada perbuatan orang-orang yang mulia. Cek, suaranya naik turun. Oke. Orang mulia, di antara tanda-tandanya adalah dia melakukan perbuatan yang mulia. Ya, saat ini kita hadir di tempat ini, datang ke majelis ilmu, berada di antara orang-orang penuntut ilmu, mujahid fi sabilillah, berada di antara orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berada di antara orang-orang yang punya semangat untuk memperbaiki diri. Kita berada di antara orang-orang yang memiliki cita-cita yang luhur. Berada di antara orang-orang yang memiliki semangat untuk beribadah. Ada yang beriktikaf di siang hari, sore hari, malam hari. Alhamdulillah, kita berada di antara orang-orang mulia. Ya, semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang mulia tersebut. Amin ya rabbal alamin. Di antara perbuatan lainnya yaitu jujur. Ya, saya menggarisbawahi di sini, kejujuran itu adalah asas dari setiap kebaikan.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bis-sidqi, fa inna as-sidqa yahdi ilal birri, wa innal birra yahdi ilal jannah, wa ma yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan, wa iyyakum wal kadhiba, fa innal kadhiba yahdi ilal fujuri, wa innal fujura yahdi ilan nar, wa ma yazalur rajulu yakdzibu wa yataharral kadhiba hatta yuktaba indallahi kadzaban." Rawahu Muslim. Alaikum bisidqi, hendaklah kamu semua bersikap jujur. Alaikum bisidqi. Kenapa? Kata Rasul, fa innas sidqa yahdi ilal birri. Yang namanya kejujuran itu akan membawa kita kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannati. Yang namanya kebaikan akan membawa kita ke surga. Di antara nikmat Allah lainnya untuk para mukminin, para muslimin, muslimat, mukminat, qanitin, qanitat, ya, itu adalah mendapatkan rahmat Allah untuk bisa nanti kita masuk ke dalam surga Allah. Tapi di dunia ternyata ada tata caranya. Kata Rasul, mulailah dengan kejujuran. Kejujuran akan membawa kepada kebaikan, kebaikan akan membawa kepada surga. Kebalikannya, wa iyyakum wal kadhiba. Ya. Jauhilah al-kadhib, sifat bohong. Kenapa? Fa innal kadhiba yahdi ilal fujuri. Selalu membawa kepada kejahatan. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Yang namanya kejahatan mesti dia akan membawa ke neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Maka bersikap jujur itu penting. Kita perlu belajar. Anak-anakku ada yang mondok 4 tahun, 6 tahun, ada kelas 1 baru setahun, satu intensi baru setahun, masih perlu banyak belajar. Belajarlah jadi orang jujur. Mungkin pahit, mungkin tidak nyaman, mungkin takut, tapi ingat, ya, as-sidqu yahdi ilal birri. Kejujuran akan membawa kalian kepada kebaikan. Hanya dengan jujur kamu akan mendapatkan kebaikan. Sebaliknya, innal kadhiba yahdi ilal fujur. Enggak hanya berhenti di situ. Yang namanya kebohongan itu enggak bisa berdiri sendiri dia. Dia harus ditemani oleh kebohongan lainnya, kebohongan lainnya, kebohongan lainnya, lainnya dan lainnya. Dan itu perlu belajar. Maka saat ini ya, kita semua, anak-anakku di pondok ini, dari A sampai Z kita arahkan. Ada etiket, ada ke pondok modernan, ada pelajaran-pelajaran tentang adab, ada kuliah adab, kuliah akhlak, ada pengurus, semuanya dalam satu frame pendidikan, mendidik sebuah karakter. Maka nanti harapan kami semuanya, anak-anakku, muncul karakter baik dari antum semuanya. Karakter yang mulia, attitude yang baik, attitude yang indah. Banyak orang pintar tapi dia nggak punya attitude. Sebaliknya, orang berattitude itu adalah salah satu
kunci kesuksesan di masa yang akan datang. Jadi kalau antum mau sukses, bukan hanya pintar dalam hal pelajaran, pengetahuan, tapi nomor satu sebelum itu adalah adab, attitude. Maka itu akan menuntun kita semua kepada jalan yang baik, kepada jalan yang benar, kepada jalan yang lurus. Ya, anak-anakku, tolong ingat ini baik-baik. Jadilah orang yang mulia dengan melakukan perbuatan-perbuatan mulia. Kakak kelas menyayangi adik kelas menghormati kakak kelas, teman saling respect satu sama lain, saling pengertian, perhatian. Kenapa di pondok ini anak-anakku digabungkan dengan teman-teman yang ada kelas 2, ada kelas 3, ada kelas 4, dari daerah yang berbeda-beda, dikumpulkan di satu kamar. Tidak lain tidak bukan, itu adalah salah satu tujuannya untuk mendidik. Mendidik apa? Itu tadi, saling menghormati, ada respect di sana, ya, saling menyayangi, saling tolong menolong. Itu bentuk daripada learning by doing. Belajarnya langsung, ketemu kakak kelas langsung salim, langsung respect, langsung menyapa. Ketemu adik kelas demikian. Ya. Jadi kita ini saat ini berada dalam situasi saling belajar satu sama lain, saling melihat satu sama lain, membaca, oh ada A, teman si A karakternya begini, ada teman B karakternya begini, berbeda-beda, tidak sama. Tapi kamu harus bisa masuk ke semua perbedaan-perbedaan itu. Itu juga belajar. Yang namanya belajar itu perlu waktu. Kurang setengah tahun belajar setahun. Setahun masih belum menemukan 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, bahkan 6 tahun. Ternyata 6 tahun pun masih kurang untuk belajar. Belajar jujur, belajar memahami, belajar mengetahui hal. Ternyata kalau masih kurang, tambah lagi. Tuluz zaman. Jadi belajar itu minal mahdi ilal lahdi. Setelah selesai lulus dari sini, dari Al-Ikhlas, lanjut ke perguruan tinggi, masih belajar. Selesai S1, lanjut S2, masih belajar. Selesai S2, ada yang lanjut S3, ada yang berusaha pun belajar dari awal jadi pengusaha. Yang lanjut S3, belajar lagi, banyak membaca, membuka jaringan. Ada yang sudah umurnya 25, 26, 27 mau menikah belajar dari nol, sama-sama. Yang tadinya hidup sendiri, hidup berdua. Betul nggak? Non-stop belajarnya. Setelah menikah setahun punya keturunan, belajar jadi orang tua. Belajar jadi orang tua, anaknya 1. Lahir lagi anak kedua, belajar jadi orang tua, anaknya 2. Lahir ketiga, belajar jadi orang tua, anaknya 3. Non-stop, terus belajar. Ya, setelah selesai, jadi kakek, jadi nenek, belajar lagi. Bagaimana jadi nenek yang baik? Bagaimana jadi kakek yang baik? Itu anak-anakku. Kehidupan ini ternyata adalah perjalanan panjang untuk belajar. Maka anak-anakku sekalian, mulai sekarang belajarlah dari hal kecil. Ya. Hal yang kecil yang kamu anggap atau orang lain, orang-orang kecil itu anggap itu penting, kamu harus menganggap itu penting. Kalau ada orang besar menganggap itu tidak penting, tapi bagi orang kecil itu penting, maka kamu harus belajar mementingkan sesuatu hal yang kecil itu. Belajar dari sedikit demi sedikit. Belajar dari diri sendiri. Nah, itu belajar jujur, belajar menghormati, respect, ya, kemudian belajar bertanggung jawab
pada diri sendiri. Belajar memanage perkataan. Selalu kalau khatib Jumat menyampaikan bahwa sebagai seorang mukmin harus berbicara yang baik. Qulu qaulan sadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Itu belajar. Nah, itu belajar. Kamu kalau nggak belajar nggak bisa. Kadang emosi merasuki, kadang hawa nafsu mengalahkan. Bagaimana kita mengeluarkan kekuatan dalam diri untuk menghalau itu semua. Itu bagian dari belajar. Ya. Ada hadis lain dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Qala lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fahishatan wala mutafahishan wa kana yaqul inna min khiyarikum ahsanuhum khuluqan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berlaku keji dalam perbuatan dan ucapan. Beliau bersabda apa? Sesungguhnya orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Inna min khiyarikum ahsanukum khuluqan au ahsanukum akhlaqan. Rawahul Bukhari. Berarti kalau kita diajarkan untuk senantiasa meneladani sifat-sifat Rasulullah, meneladani sunnah-sunnah Rasulullah, kita senantiasa melakukan apa yang Rasulullah lakukan, menambah sholat malam, menambah zikir, ya, selalu ingat Allah dimanapun, Rahim, ya, menyayangi anak yatim, dan lain sebagainya, maka salah satunya adalah kita berbuat baik, berakhlakul karimah. Itu cerminan daripada akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu anak-anakku, jangan bosan-bosan menjadi orang baik. Ya, menjadi orang baik itu tidak kun fayakun. Menjadi orang baik itu ada proses. Nah, proses itulah yang saat ini sedang anak-anakku semua lalui, sedang anak-anakku semua jalani. Yang paling penting itu adalah apa? Proses. Dalam kehidupan itu yang paling penting proses. Allah tidak melihat hasil. Hasil itu gimana Allah nanti, tapi proses menuju baik. Ustadz, gimana kalau kita berbuat baik? Kita berbuat baik membanding-bandingkan dengan si A, si B, sulit. Perbandingan kalau kita mau berbuat baik itu bukan dengan orang lain, tapi dengan diri kita yang kemarin. Ya, kalau kita mau berbuat baik, bagaimana kita membandingkan? Bandingkanlah diri kita hari ini dengan diri kita yang kemarin. Apakah hari ini sudah lebih baik dari kemarin? Apakah hari ini sudah lebih banyak kita beramal soleh? Apakah hari ini kita sudah lebih banyak memaafkan dibanding kemarin? Apakah hari ini kita sudah lebih banyak membaca Al-Quran dibanding kemarin? Apakah hari ini kita sudah lebih ikhlas menerima takdir dibanding kemarin? Jadi tolak ukurnya itu bukan orang lain. Sulit. Kamu kalau melihat tolak ukurnya orang lain sulit. Mulai dari siapa? Diri sendiri. Ya. Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka dia tergolong orang-orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu mithla amsihi fahuwa maghbun atau fahuwa khasir. Kalau dia harinya sama dengan hari kemarin, tidak lebih baik, tidak ada kemajuan,
maka dia termasuk orang-orang yang merugi. Wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'un. Jadi tolak ukurnya itu bukan orang lain. Tolak ukurnya adalah diri sendiri. Apakah hari ini sudah lebih baik? Mari kita berkaca. Saya melihat 2 hari ini ada anak-anak kelas 5, kelas 6 baca Quran di depan pengasuhan itu. Wah, siang hari sampai asar, sore hari sampai bel mandi, subhanallah. Padahal dia, apa kesalahannya itu? Terlambat bangun atau tidak ke masjid gitu ya. Lalu kita bandingkan, apakah orang yang tidak ke masjid dengan orang yang ke masjid? Antum merasa lebih baik daripada orang yang tidak ke masjid? Belum tentu. Wong dia baca Qur'annya dari ba'da zuhur sampai ba'da asar. Bisa dapat 3 sampai 5 juz itu. Lebih banyak bahkan baca Qur'annya. Sedangkan kalau kita membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan, pahalanya berkali-kali lipat, 10 kali lipat. Nun, bukan 1 itu hitungannya. 10 kali lipat. Dikali 5 juz. Jadi kita tidak bisa melihat. Tapi pertanyaannya adalah, apa mau setiap hari? Kan tidak. Maka tolak ukurnya tuh diri sendiri. Nggak bisa tuh menyamakan. Oh, kan ketua OS ini kan setiap 5 waktu sholat ada di belakang imam. Saya kan bukan ketua OS. Bukan itu tolak ukurnya, bukan orang lain. Kalau hari ini Anda tertidur, terlambat bangun, lalu apa besok mau diulang? Itu yang harus kita pikirkan. Itu yang harus kita upgrade. Mencoba lebih baik dari hari kita yang kemarin, dari versi kita yang dulu. Yang lalu sudah berlalu, tapi hari ini milik kita. Ke depan kita yang menentukan. Ya. Sebetulnya banyak cara. Coba, kalau antum lelah di bulan suci Ramadan, daripada ghibah, berbicara A, B, C, D yang tidak sepatutnya, melihat A, B, C, D yang tidak seharusnya dilihat, bahkan tidurnya pun mendapatkan pahala. Tapi, ada tapinya. Bukan berarti tidur itu mendapatkan pahala seutuhnya. Kalau dibanding ghibah, tidur lebih baik. Tapi kalau dibanding baca Al-Quran, dibanding belajar, sudah jelas. Puasa, ibadah. Belajar, ibadah. Baca Al-Quran, ibadah. Itu lebih baik, berkali-kali lipat. Ada tipsnya, anak. Gimana caranya? Tambah 1 amalannya. Kalau kamu Ramadan mau tambah dapat amalan, niatkan i'tikaf di masjid. Selesai hissah sadisah jam 11, nawaitul i'tikaf lillahi ta'ala. Di masjid 1 jam i'tikafnya dapat. Ustaz ngantuk, Ustaz. Qailullah 15-20 menit. Sunnah nabinya dapat. Ya. Jamaahnya enggak ketinggalan, dapat semua itu. Itu tips. Maka anak-anakku, mulai sekarang niatkan dalam hati, ya, niatkan dalam diri antum untuk senantiasa mencoba menjadikan hari-hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Ingat ya, patokannya bukan orang lain, diri sendiri. Patokannya diri sendiri. Insya Allah kalau dimulai dari diri sendiri, sedikit demi sedikit tidak terasa, ya, semuanya akan terasa ringan. Maka mulainya dari diri sendiri. Berikutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun.
Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk esok hari. Berarti apa? Hari ini kita berbuat amal soleh, itu adalah bekal untuk esok hari. Kalau kamu saat ini bersedekah, iftaru shaim, membantu teman yang dalam kesulitan, mengajak teman untuk berbuat baik, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, ternyata itu semua adalah tabungan. Yang namanya tabungan, kalau antum menabung, kira-kira siapa yang buka tabungan itu nanti? Ya kalian, orang yang menabung. Ya. Kalau kamu menabung untuk hari esok, maka kamu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang kalian tabung. Maka saat ini anak-anakku semuanya, pesan dari Ustadz bahwa mari kita sama-sama menabung banyak kebaikan mulai dari sekarang, ya, untuk bisa mendapatkan rahmat Allah, untuk bisa sampai ke surganya Allah itu banyak cara, banyak pintu. Ya, untuk itu anak-anakku semua, mari mulai dari sekarang. Ada satu lagi, waktu mustajab. Kapan itu? Beberapa menit lagi. Ketika antum berbuka puasa, bismillah, batalkan puasanya, berdoa. Berdoa yang baik-baik, berdoa yang banyak, berdoa, nabung doa. Ya. Insyaallah itu adalah waktu mustajab, dan antum semuanya talibul ilm, ya, jauh dari rumah, kharaja fi talabul ilm, kemudian antum shaim, antum bertakwa kepada Allah, lalu berdoa di waktu mustajab, insyaallah qabul. Maka untuk itu anak-anakku sekalian, banyak-banyaklah berdoa, ya, banyak-banyaklah menabung kebaikan mulai dari sekarang. Apapun itu, sekecil apapun, ya, sekecil apapun, nabunglah kebaikan. Kakak-kakak kelas 6, kelas 5, bagaimana cara antum bisa menabung kebaikan? Jadilah uswah hasanah untuk adik-adik. Itu bisa menjadi kebaikan jariyah. Ketika adik-adik bisa melihat kakak-kakaknya kelas 5, kelas 6, ya, berbuat baik, lalu diikuti, menjadi jariyah. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Anak-anakku semuanya, sama-sama kita renungkan, apakah hari ini sudah lebih baik dari hari kemarin? Apakah kita akan berhenti di satu titik ini, atau kita akan terus maju menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala? Itu semuanya kembali kepada pribadi kita masing-masing, tapi jangan pernah berhenti untuk terus, ya, membangun semangat beribadah, untuk terus membangun semangat belajar, apapun itu, dimanapun itu. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Nakhtatim bilhamdalah. Astaghfirukum wa syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.